يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Ghazwatu Uhud, yaitu perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah, setahun setelah perang Badar. Perang Badar tahun kedua Hijriyah pada bulan Ramadan, sedangkan Ghazwatu Uhud, perang Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriyah bulan Syawal. Jadi setahun lebih sepekan kira-kira. Dan sebab terjadinya perang Uhud adalah bahwasannya kaum musyrikin Quraisy mereka menaruh rasa dendam, mereka menaruh rasa benci kepada kaum muslimin dikarenakan mereka kalah pada perang Badar, dan banyak yang meninggal tokoh-tokoh mereka pada perang Badar, di antaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Rabi'ah. Maka dari itu mereka mempersiapkan selama setahun untuk membalas kekalahan mereka. Maka mereka mempersiapkan segala yang ada sampai mereka bisa mengumpulkan 3.000 pasukan. Dan ini dibantu oleh harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Jadi dulu pada perang Badar, Abu Sufyan membawa harta sebanyak 1.000 onta, kemudian 50 dinar. Maka dengan harta ini mereka mempersiapkan untuk perang Uhud sampai terkumpul menjadi 3.000 pasukan. Di antaranya dari 3.000 pasukan mereka menyiapkan 200 tentara berkuda, kemudian 700 tentara yang menggunakan baju besi, dan juga mereka membawa 3.000 onta dan juga membawa wanita. Di antara yang ikut adalah istrinya Abu Sufyan, yaitu Hindun bin Utsbah. Dan pimpinan pada perang Uhud ini dipimpin oleh Abu Sufyan, karena kebanyakan dari tokoh-tokoh Quraisy banyak yang meninggal. Maka Abu Sufyan yang menggantikan menjadi pemimpin. Dan sebanyak sekitar 15 wanita yang ikut untuk perang Uhud. Wanita yang ikut perang Uhud dari Quraisy, yaitu mereka adalah untuk memberikan semangat untuk berperang kaum Quraisy agar mereka tidak lari ke belakang, agar mereka bisa berperang habis-habisan. Dan wanita-wanita ini mereka membawa rebana ya untuk menyemangati kaum Quraisy, dan juga mereka melantunkan syair-syair. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kabar bahwasannya pasukan Quraisy yang berjumlah 3.000 pasukan ingin menyerang Madinah adalah dari paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Mekah, yaitu Al-Abbas. Al-Abbas mengirimkan surat kepada Nabi dengan menyewa seseorang untuk mengabarkan bahwasannya pasukan Mekah ingin menyerang Madinah. Maka seketika itu utusan itu datang kepada Nabi, dan Nabi mengetahui dan mempersiapkan dari para sahabatnya untuk menghadapi kaum musyrikin Mekah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan rapat bersama dengan para sahabat tentang bagaimana menghadapi pasukan Quraisy ini. Maka sahabat-sahabat yang tua, di antaranya juga ada seorang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka menyarankan untuk berperangnya itu di Madinah saja. Mereka
berkumpul di lorong-lorong kota Madinah, sehingga apabila kaum Quraisy datang, mereka menyerang dari lorong-lorong kota Madinah, dan para wanita bisa membantu mereka dari atap-atap rumah dengan memanahi mereka, menombaki mereka. Tetapi sahabat-sahabat yang muda, mereka ingin keluar, ya, mereka itu tidak jago kandang, mereka ingin keluar menghadapi kaum Quraisy, jangan di Madinah. Akhirnya Rasulullah menyetujui pendapatnya sahabat-sahabat muda, yaitu dengan keluar, karena sahabat-sahabat muda mereka juga ingin berperang. Banyak di antara mereka setahun yang lalu tidak mengikuti perang Badar, maka mereka ingin menghadapi pasukan musyrikin dengan menghadapinya di luar kota Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiap-siap, yaitu pada hari Jumat ba'da asar, ya, bulan Syawal. Rasulullah bersiap-siap memakai baju perang dan segera untuk berjalan keluar Madinah, karena peperangan itu dilaksanakan pada hari Sabtu waktu duha. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya telah sampai di suatu tempat yang bernama Syaikhain, Rasulullah mengecek para pasukan, mengecek para sahabat, dan Rasulullah memulangkan sahabat-sahabat yang masih kecil, diantaranya Abdullah bin Umar, ya, Usamah bin Zaid dan yang lainnya. Yang masih kecil, yang di bawah umur 15 tahun, Rasulullah pulangkan. Tetapi ada sahabat yang belum sampai 15 tahun, Rasulullah izinkan, yaitu sahabat Rabi bin Khadij, yang pada saat itu umurnya belum sampai 15 tahun. Tetapi Rasulullah mengizinkannya untuk berperang, karena ya dia jago memanah, panahannya itu tepat kepada sasaran. Kemudian ada temannya Samurah bin Jundub yang umurnya juga di bawah 15 tahun. Rasulullah mengizinkannya. Kenapa? Karena dia jago bergulat. Ketika dites Samurah bin Jundub dengan Rabi bin Khadij, ternyata Samurah bin Jundub bisa mengalahkan Rabi bin Khadij dan membantingnya. Akhirnya kedua remaja ini Rasulullah mengizinkannya untuk berperang. Jadi ini diantara semangatnya para sahabat, ya, mereka di usia yang muda tetapi sangat gigih sekali dalam membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di daerah Syaikhain juga Rasulullah dan para sahabatnya melakukan sholat maghrib, yaitu di malam Sabtunya, karena peperangan di hari Sabtu waktu duha. Jadi malam Sabtu Rasulullah sampai di daerah Syaikhain, melakukan sholat maghrib, kemudian sholat isya, dan Rasulullah bermalam di daerah sana dan menunjuk 50 orang untuk begadang dalam rangka untuk berjaga-jaga, yaitu berjaga-jaga di kemah mereka. Kemudian tatkala menjelang waktu sahur, yaitu waktu subuh, Rasulullah yang pasukannya berjumlah 1000, maka 300 orang keluar pulang yang dipimpin oleh pimpinan munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi 300 orang ini pulang ke Madinah. Jadi tentara Rasulullah, pasukan para sahabat tinggal 700, karena 300-nya itu pulang. Maka Rasulullah dan para sahabat tetap bertawakal kepada Allah dan tetap melanjutkan perangnya. Rasulullah dan para sahabat sampai terlebih dahulu di bawah kaki gunung Uhud. Jadi Rasulullah sampai terlebih dahulu di kaki gunung Uhud, sehingga Rasulullah dengan mudah menempatkan, ya, di mana pasukannya untuk menyerang pasukan musyrikin. Maka Rasulullah menjadikan 50 orang pemanah berdiri di Jabal Rumah. Jadi Jabal Rumah itu berada di bagian belakang, ya, untuk menghalau pasukan musyrikin agar tidak biluk menyerang dari belakang. Tugasnya adalah untuk memanah apabila ingin melaju ke belakang. Sekitar 50 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair.
Kemudian sekitar 650 pasukannya berada di kaki Gunung Uhud. Jadi menghadap ke arah kaum musyrikin yang pada saat itu juga dibantu oleh matahari. Matahari menghadap kaum musyrikin, sehingga kaum musyrikin ketika berhadapan dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka silau dengan cahaya matahari tersebut. Dan di bagian belakangnya ada 50 pasukan pemanah agar pasukan musyrikin tidak menyerang dari dua arah. Jadi tetap menyerang dari satu arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pasukan pemanah yang ditempatkan di Jabal Rumah agar tidak turun dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaum muslimin telah menang ataupun dalam keadaan kaum muslimin telah kalah. Pokoknya tidak boleh turun, tetap berjaga walaupun keadaan kaum muslimin kalah, dan juga walaupun keadaan kaum muslimin menang, tidak boleh turun, tetap berjaga untuk memanahi pasukan Quraisy agar tidak muter lewat belakang. Kemudian bertemulah dua pasukan di hari Sabtu bulan Syawal waktu duha. Kaum musyrikin berjumlah 3.000 orang, sedangkan kaum muslimin berjumlah 700 orang. Bertemulah dua pasukan, dan wanita-wanita yang berada di kaum musyrikin, mereka menyemangati laki-laki mereka dengan masuk ke barisan-barisan, mendendangkan syair-syair mereka agar kaum musyrikin bersemangat dalam berperang, dan agar kaum musyrikin tidak lari ke belakang karena malu ada para wanita yang menyemangati mereka. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan motivasi kepada para sahabatnya untuk berperang dan mendorong mereka bersabar dan tegar ketika berhadapan dengan musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang para prajuritnya memulai serangan sebelum beliau yang memerintahkan mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghunus sebilah pedang yang sangat tajam dan menyeru kepada para sahabatnya dengan mengatakan, siapa yang mengambil pedang ini dengan haknya? Maka orang-orang maju untuk mengambilnya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib ingin mengambilnya, Zubair bin Awam, Umar bin Khattab, hingga akhirnya Abu Dujanah yang mendekati beliau dan bertanya, apa haknya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau membabat dengan pedang ini wajah-wajah musuh hingga menunduk. Ia berkata, akulah yang mengambilnya dengan haknya wahai Rasulullah. Maka beliau memberikannya kepadanya. Jadi yang mengambil pedang itu adalah Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah memakai ikat merah setelah mengambil pedang itu. Itu merupakan simbol bahwasanya kalau ketika dia sudah memakai ikat merah, maka dia akan bertempur habis-habisan sampai mati. Maka Abu Dujanah setelah mengambil pedang tersebut dan memakai ikat kepala berwarna merah, Abu Dujanah berjalan di antara saf-saf kedua pasukan dengan jalan yang sombong. Maka Rasulullah mengatakan, cara berjalan semacam ini dibenci oleh Allah kecuali di tempat seperti ini. Jadi maksudnya ketika berjalan seperti itu dalam keadaan tidak perang, maka itu tidak boleh, karena itu cara jalannya orang yang sombong. Tetapi ketika dalam keadaan perang, maka tidak dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena dalam keadaan perang itu harus menunjukkan kekuatan agar musuh itu merasa gentar, menunjukkan kesombongan agar musuh merasa gentar. Sedangkan pasukan Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, dan juga sayap kanannya itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Abu Sufyan dan Khalid bin Walid ini masih kafir, belum masuk Islam. Nanti mereka masuk Islam. Kemudian di sayap kirinya itu dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal jadi pemimpin. Kemudian juga Sofyan bin Umayyah yang memimpin pasukan pejalan kaki. Sofyan ini anaknya Umayyah bin Khalaf. Dan panji-panji peperangan mereka, bendera mereka itu dipegang oleh Bani Abduddar. Dipegang oleh Bani Abduddar.
Ketika kedua pasukan sudah mulai mendekat dan bertemu, maka seperti biasa perang dimulai dengan mubarozah, yaitu adu tanding. Maka turunlah seorang pemberani dari Quraisy yang bernama Tolha bin Abu Tolha. Dia adalah seorang prajurit Quraisy yang sangat pemberani, hingga pasukan Islam menjulukinya mesin perang. Dia keluar menunggang unta dan menantang untuk duel, sehingga kaum muslimin tidak mau menghadapinya karena dia adalah orang yang berani. Maka seketika itu Zubair bin Awam yang maju menghadapinya. Dan bagaikan singa, Zubair bin Awam langsung menikamnya, ya, dengan apa? Dengan pisaunya menikamnya. Kemudian ya langsung membunuhnya hingga dia meninggal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melihat perkelahian yang menarik ini, beliau bertakbir. Ya diikuti oleh sahabat yang lain bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyalalah api peperangan, ya, sehingga pertempuran dari kedua pasukan ya mulai terjadi. Dan kedahsyatan peperangan ini ya lebih dahsyat lagi di sekitar pembawa benderanya kaum musyrikin, yaitu Bani Abduddar. Jadi dulu itu ketika berperang mereka masing-masing membawa bendera. Benderanya kaum musyrikin itu dipegang oleh Bani Abduddar, ya. Kenapa? Karena kalau bendera itu jatuh, ya tidak terangkat, maka itu menunjukkan mereka itu kalah. Maka kaum muslimin ya berkonsentrasi untuk menyerang bendera tersebut yang dipegang oleh Bani Abduddar. Ketika komandan mereka telah tewas yang tadi, ya yang menantang duel, Tolha bin Abu Tolha, maka panji peperangan, bendera peperangan dibawa oleh saudaranya Abu Syaibah, ya. Maka Abu Syaibah maju, ya, bertempur, sehingga Hamzah bin Abdul Muthalib langsung menyerangnya, ya, dan menebas pundaknya sehingga jatuh, ya, dan mati. Kemudian panji itu, ya, bendera itu diambil oleh Abu Sa'id bin Abu Tolha. Lalu Abu Sa'id ya juga mati, ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya dengan anak panah hingga tenggorokannya itu terkena anak panah. Jadi sengitnya peperangan itu berada di pembawa bendera kaum musyrikin. Kaum muslimin benar-benar menyerang orang yang membawa bendera tersebut hingga akhirnya banyak yang tewas di antara mereka. Tapi anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.